mestinya kalian segera menata pura tertua di Bali. Namanya Pura Penegil Dharma, yang berlokasi di Gigir Mano itu sana. Oh, Gigir Mano. Ya, Gigir Mano. Jadi mereka mencari Gili Mano apa sana. Karena Gigir Mano itu Tanjung Bungkulan. Jadi kalau Mano itu ayam, Gigir itu ya di situ. Gigir itu apa ya? Punggung belakang. Oh, punggungnya. Ya. Jadi Tabanendra, Kesariwarma Dewa wafat, Tabanendra yang menggantikan. Tetapi yang menjalankan pemerintahan itu bukan Tabanendranya, istrinya. Namanya Subandrika Dharma Dewi. Maka orang Bali selalu mengenal ada Raja Masula Masuli. Dua orang raja, ya suami istri. Tetapi lebih dominan istrinya memerintah. Bukan kemudian istrinya menaklukkan suaminya. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, kita ketemu lagi. Kali ini kita ngobrolin tentang sejarah. Wow. Tetapi tidak membuat ngantuk. Karena narasumber kita Ngurah Paramarta. Selamat datang. Terima kasih. Beli Ngurah. Lama kita gak sua ya. Lama sekali. Sejak kapan itu? Mungkin udah ada 2016. Terakhir ketemu itu di kampus di Warma Dewa. Ya, ketemunya 2016. Dulu pernah aktif bareng di LSM ya. Ya, di VIP 2B saya. Di VIP 2B ya, bersama dengan rekan-rekan di situ untuk melakukan gerakan-gerakan sosial dan politik. Yang membuat saya tertarik nih dengan Pak Paramarta ini kan seorang yang bukan belajar atau belajarnya pasti ya, yang bukan background pendidikannya di sejarah, kemudian di sosial, kemudian di arkeologi apalagi. Tetapi saya lihat karya-karya bukunya itu menjurus ke hal-hal yang berkaitan dengan dunia kesejarahan, dunia budaya. Gimana tuh bisa seperti itu gitu? Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Agung ya sudah memberikan kesempatan dan mengundang. Ya memang saya tidak punya latar belakang sejarah, arkeolog, filolog, apalagi kan. Tetapi memang yang melatar belakangi saya kalau pendidikan ataupun kemudian kerja itu pasti saya di dunia pariwisata. Ya, kental saya dengan dunia hospitality, ya kan, kemudian destinasi. Ya. Yang menarik karena saya punya latar belakang itu, sebenarnya buat saya Bali itu bisa dikembangkan. Ya. Dunia global ya, pariwisata global itu mengangkat sejarah sebagai daya tarik ya, daya tarik. Hampir di mana-mana. Dan kemudian karena saya berkecimpung di dunia pariwisata, ya tergugahlah gitu kan untuk kemudian kenapa kita tidak menampilkan dan mengabarkan bahwa sejarah kita itu juga sebenarnya mengglobal. Ya, mengglobal ya. Nah, itu sebenarnya yang latar belakangnya ya. Dan kemudian ya saya sendiri pernah didaulat beberapa perusahaan ya khususnya. Saya pernah 7 tahun di BUMN, dulu saya sempat di PT Taman Wisata Borobudur Prambanan Ratu Boko. Itu kan sejarah juga. Iya. Bagaimana kita memaksimalkan jumlah kunjungan. Tahun berapa itu? 2010 sampai 2014 saya di situ. Habis itu saya didaulat menjadi Corporate Director Sales and Marketing PT Hotel Indonesia NATO. Yang tersebar ada di beberapa pulau gitu ya. Ya Borobudur lah satu contoh gitu kan. Kunjungannya cuma 250.000 per tahun. Tidak sampai 10% wisatawan asing. Pada saat 2010. Ya. Nah kemudian ya karena tanggung jawab saya di situ, ya kita harus membuat narasi baru tentang Borobudur. Mau tidak mau. Kalau kita menjelaskan Borobudur dibangun oleh Sailendra, tamu tuh nggak tertarik. Ya, nggak tertarik. Jadi ada upaya lain yang membuat orang tertarik dan syukurlah gitu kan ada peningkatan jumlah kunjungan. Apa yang dibuat
narasi apa yang dibuat? Ya, saya bicara bahwa Borobudur dan Prambanan bukan dua buah candi yang dibangun oleh dua dinasti yang berbeda gitu kan. Tetapi Borobudur dan Prambanan itu adalah sebuah sebuah perjalanan, ya, perjalanan di sini. Jadi saya tidak memisahkan Borobudur adalah Buddha, Prambanan adalah Siwa gitu kan. Seakan-akan itu dua candi itu keberadaannya sebenarnya tidak pernah terjadi penyatuan Siwa Buddha di Jawa, karena masing-masing Buddha membangun candi yang sebesar-besarnya, Siwa membangun candi yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya, sebenarnya dalam upaya untuk melegitimasi mereka lebih besar daripada yang lain. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi saya buatkan narasi sendiri, simple gitu kan, dan berbicara ya perjalanan, perjalanan. Kan enggak itu yang dibahas. Nah, artinya kan dari situ mulainya. Ya, dari situ Mulai ketertarikan dalam hal mendalami lah. Oh enggak, saya 1996. Oh, 96 malah. Apa itu? Saya memulai di sebuah pura. Pura di Desa Kubu Tambahan. Puranya saya kenal baik karena di depannya pura itu tempat kami dulu camping pramuka. Ya, di belakangnya kita latihan motocross gitu. Jadi pura itu juga enggak terlalu dikenal gitu ya. Sampai kemudian 1994 banyak ada orang datang ke situ. Saya tertarik juga di situ. Banyak pejabat di situ asal setiap perhelatan politik ya, pemilihan legislatif, kepala daerah, event presiden. Tiba-tiba tempat itu menjadi sangat dikenal. Ya, saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi ada juga presiden kita yang ke situ di saat memang pura itu juga bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada presiden pergi ke Besakih itu hal yang biasa kan. Tapi pergi ke pura penyusuhan itu menarik. Itu menarik. Pura penyusuhan itu yang di Kubu Tambahan ya? Di Kubu Tambahan. Sekarang menjadi penegil Dharma gitu. Banyak orang bilang penegil Dharma. Ya, karena kata penegil Dharma itu juga bukan datang begitu aja. Karena ini ada satu rombongan Fakultas Teknik Universitas Udayana melakukan disnatalis di Banyuwangi. Iya, dipimpin oleh waktu itu dekan Fakultas Teknik Pak Utawa atau siapa gitu ya. Pak Glebet juga ya. Dimohon bantuannya untuk membantu secara teknis pembangunan pura yang ada di Alas Purwo. Ini cerita nih karena saya ada di situ, tiba-tiba istrinya Pak Utawa itu dekannya itu biasa orang dari kan kerauhan gitu kan, kedatangan artinya ada pesan gitu kan. Ya, saya waktu itu kan saya nggak mengerti apa-apa, saya bilang ini apa gitu, karena saya sendiri baru pulang dari Jakarta kan. Jadi pesannya itu, ngapain kalian kesini gitu, itu jelas kali. Mestinya kalian segera menata pura tertua di Bali, namanya Pura Penegil Dharma, yang berlokasi di Gigir Mano itu sana. Oh, Gigir Mano. Ya, Gigir Mano. Jadi mereka mencari Gili Mano apa sana. Karena Gigir Mano itu Tanjung Bungkulan. Jadi kalau Mano itu ayam, Gigir itu ya di situ. Gigir itu apa ya? Punggung belakang. Oh, punggungnya. Ya. Itu kan daerah Kundalini kalau orang Bali bicara kan. Daerah yang sangat sacred kan. Ketemulah pura penyusuan itu. Nah, semenjak itu Pak Dewo Berate sebagai sekda pada zaman itu memberikan perhatian terhadap pura itu. Jadi dibangunlah secara perlahan. Jadi penegil Dharma, tegil, jalu, susuk, keris, pakis itu namanya sama. Artinya sama, sedangkan penyusuan itu susuk artinya, bukan susu. Susuk bukan susu ya gitu. Iya, kita ini kadang-kadang kan agak apa gitu ya. Karena dulu apa? Karena pura itu bukan pura, jadi pura itu adalah tinggalan dari sebuah kerajaan. Mataram kuno yang penduduknya dipimpin oleh Kesari Warmadewa dan didampingi oleh Mahaguru Markandia. Itu memindahkan pusat pemerintahan dan pemukiman dari Jawa Tengah ke Perawali namanya, ke Bali. Perawali. Ya, sedangkan Pu Sendok membawa masyarakatnya sebagian menelusuri Brantas, membangun kerajaan di Hulu Brantas yang kemudian dikenal dengan Kauripan. Nah, ini yang kita bicara yang ke Bali dulu. Dari 1914 itu beliau menemukan sebuah laguna besar. Ya. Jadi
danau yang bermuara di laut kan gitu. Nah, dalam beberapa prasasti, khususnya prasasti Julah itu disebut Air Madatu. Air Madatu. Air kan, bisa air, bisa mata angin. Nah, ini air. Jadi air yang luas lah itu. Ujungnya itu kalau tidak salah dari Bukti sekarang menjadi permandian Air Sani kan, di kata air itu artinya mata angin merujuk ke timur laut. Bermuara di sebuah pelabuhan atau sekarang menjadi pura negara Gamborang Layang. Jadi laguna besar sekali di situ. Nah, di tepian Air Madatu itulah kemudian mereka membangun pemukiman dan pusat pemerintahan Mataram kuno. Dan kerajaannya kemudian menjadi kerajaan Singamandawa. Berarti kerajaan Singamandawa itu ada di situ. Ya sekarang menjadi pura. Nah, karena kenapa? Karena sejarah itu dia memberikan dirinya untuk banyak tafsir. Di tengah pengetahuan yang sangat progresif hari ini, apa yang kemudian sahih gitu kan dengan dasar penelitian konon dan segala itu bisa terbantahkan oleh fakta-fakta sejarah baru. Pura itu adalah salah satunya adalah pasti awalnya venue kenegaraan. Dia bisa istana, dia bisa menjadi tempat pemujaan atau merajaan hari ini, dia bisa menjadi tempat pertemuan seperti Samuan Tige kan diceritakan tempat pertemuan kan hari ini kan jadi pura. Pelabuhan-pelabuhan dulu yang berderet dari Sangsit sampai Pegonjongan itu pelabuhan, sekarang semuanya jadi pura. Ada Pura Segari, ada Pura Negara Gamborang Layang, ada Pura Alit, di Julah ada juga, di Tejakula ada, sampai Pegonjongan itu semuanya pelabuhan. Nah, saya menemukanlah pura penyusuhan itu dan ada ketertarikan begini, di pura ya banyak sekali orang datang ya. Itu baru pejabat yang datang ya. Itu Bu Megawati saya kasih tahu 2006 ada dia datang ke situ. Ya. Saya masih punya clippingnya itu karena saya ada di situ kan. 1994 saya hampir terus di situ, hampir setiap hari saya ke situ. Benar saya kerja di Denpasar. Ya karena banyak sekali ada peristiwa yang menarik buat saya. Banyak biku datang dari mana-mana. Ya banyaklah pokoknya yang akhirnya saya berpikir begini. Bolehkah saya menulis Anda yang ada di pura ini tetapi sebagai manusia? Karena jelas itu kan kerajaan gitu kan. Ya akhirnya terpanggil. Saya merasakan sendiri, saya diizinkan gitu. Saya diizinkan, ini by proses, tiba-tiba saya mau Winton di situ. Saya orang dari Bondalam tapi di pura itu saya di Winton. Itu menurut saya 5 Mei 1996 saya mau Winton di situ. 96 ya. Ya, akhirnya saya berpikir peristiwa itu saya simpulkan, saya diizinkan menulis dia. Tetapi jelas sekali bahwa saya akan menulis Anda sebagai manusia, jadi as a human being, bukan sebagai yang lain kan gitu. Mulai saya catat apa segala peristiwa di situ. Ada orang kesurupan dari Nusa Penida datang ke situ, nanti datang dari Balingkang, maksudnya ini banyak sekali sih ya. Tapi mereka datang dan pergi. Akhirnya saya mulai menulis sedikit. Saya dipandu oleh Pak Dr. Andus Putu Armaya almarhum. Beliau dulu sebagai klien Hulu. Ya dialah sebenarnya mentor saya. Di situ kan? Ya beliau dulu hulunya di situ. Dan dialah kemudian sebelum meninggal juga dia berpesan pada saya di Rumah Sakit Umum di Sanglah. Ngurah, tolong lanjutkan telusuri beliau. Nanti saya kasih kamu simpul-simpulnya. Simpulnya maksudnya kamu harus pergi ke Pura Bukit Sinunggal. Kamu harus pergi ke Pura Puncak Penulisan. Ke Gunung Kawi, Pura ini, sampai Tenganan, sampai Nusa Penida. Ke Han juga. Itu simpulnya. Kehan yang di... Ya, Pura Kehan di Bangli. Ya, Kehan itu kan artinya ratu. Ratu siapa? Kan gitu pertanyaannya. Simpul itu kemudian, ya saya datang. Ya, saya pergi. Simpel lah kalau saya pergi ke Pura Puncak Penulisan gitu ya. Saya selalu bertanya, kemanapun saya pergi ke Pura pasti saya tanya siapa yang dipuja supaya tidak salah alamat. Pura Puncak Penulisan saya tanya, beliau yang berstandar Riki dalam Bekung itu. Saya dalam arti siapa ya? Kan saya langsung bilang siapa yang Bekung.
Ya itu di prasasti ada. Yang Bekeng itu Marakata Pangkaja, anaknya Udayana nomor 2. Marakata Pangkaja. Ya, terus begitu pejak penulisan juga kan. Ya. Siapa yang di sini Oke, sebelum ke situ, ntar kita ceritakan itu. Ini menarik nih. Kita mulai dulu dari pura penyesuaian ini. Ya. Ah, Jadi setelah beliau didamping oleh Mahaguru Resi Markandia, konon dikisahkan di tempat itu ada nur Tuhan. Jadi ada sinar suci, dan disitulah mereka membangun pemukimannya dan kerajaannya. Jadi kawasan kerajaannya disebut Singamandawa, pusat pemerintahnya disebut Singadwara. Tapi kan kalau sejarah Bali dibilang Singamandawa ada di lereng Gunung Agung kan, gitulah dengan rajanya Kesari Warmadewa. Kemudian Singadwara ada di pantai utara gitu kan. Kan hanya di situ disebutkan nama rajanya Sri Ugrasena Warmadewa. Padahal kata Kesari dan kata Ugra itu sama-sama artinya singa. Singa. Ya, singa itu Kesari, Ugra, Sadalu, Kertia, Gedung Kertia itu ya singa juga artinya. Ya. Jadi sebenarnya ada satu orang dengan dua nama, dan kemudian diceritakan dua-duanya kerajaan yang berbeda gitu kan. Dan kemudian yang kita selalu tertarik gitu kan. Orang Bali sukanya sejarah peristiwa. Jadi dibuatlah sejarah bahwa yang dari Gunung Agung menyerang, selalu perang. Selalu perang. Kayak wayang ya. Iya, selalu perang. Padahal Singamandawa itu kawasan, Singadwara itu istana. Jadi simpel nih. Pak Agung dari Puri mana? Siangan. Oke, saya bilang mau ke rumahnya Pak Agung nih gitu. Di mana? Di Siangan. Di mana Purinya? Itu yang ada Kawasannya. bukan yang ada candi. Jadi bentar lah gitu ya. Yang tertutup itu apa? Ada bentar kan yang begini. Koriagung. Yang di Koriagung itu namanya Singadwara. Ya, itu namanya Singadwara. Jadi istananya Kesari Warmadewa di mana? Atau Purinya itu yang ada Koriagung. Nah, itu artinya Singadwara. Jadi bukan dua kerajaan yang berbeda, tidak. Di situ beliau kemudian 919 konon dikisahkan datanglah Tabanendra Warmadewa. Tabanendra Warmadewa itu? Tabanendra Warmadewa itu yang datang 919 itu dari Kauripan. Beda dengan Kesari. Beda. Kesari kan duluan di sini. Kemudian Abhiseka jadi raja. Diperbantukanlah, datanglah bantuan dari Kauripan namanya Tabanendra Warmadewa. Beliau lah yang membangun sentra-sentra pertanian, sawah itu. Dari sampai Megati Tabanan. Nah, di situ apa sih ada Pura Batu Madeg gitu. Nah, di situ batas terakhir beliau membangun. Jadi Tabanendra Kesari Warmadewa wafat, Tabanendra yang menggantikan. Tetapi yang menjalankan pemerintahan itu bukan Tabanendranya, istrinya. Namanya Subandrika Dharmadewi. Maka orang Bali selalu mengenal ada Raja Masula Masuli. Dua orang raja, ya suami istri. Tetapi lebih dominan istrinya memerintah, bukan kemudian istrinya menaklukkan suaminya. Itu entah. Jadi suaminya lebih sering bersama rakyatnya membangun pertanian, sentra-sentra pertanian, Sumba, sawah, persawahan. Itu pada zamannya Tabanendra Warmadewa, Kesari Warmadewa juga, ya kan? Tapi kan Sumba itu kan? Ya itu. Kalau kita ingin melihat di mana sih Sumba, contoh ya role model Sumba yang dibangun oleh Tabanendra Warmadewa, pergi ke Magelang. Ke Magelang, Ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di situ ada namanya Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning. Itu kalau masuk ke dalam Desa Kembang Kuning itu kita akan melihat persawahan yang luar biasa, hampir sama indahnya dengan persawahan yang ada di Vietnam. Jatiluwe itu ada di situ. Itu dibangun abad ke-8. Jadi memang konsep Sumba itu dibawa dari situ oleh Tabanendra Warmadewa. Tabanendra Warmadewa kemudian melahirkan Janasadu Warmadewa. Nah, di mana kita mencari Tabanendra Warmadewa? Yang kita cari kan di mana waktu beliau wafat didarmakan kan gitu. Ya seperti halnya Kesari Warmadewa didarmakan di Ermadatu. Itu kata prasasti. Tabanendra Warmadewa juga akan wafat juga didarmakan di mana di Ermadatu juga. Tabanendra Warmadewa digantikan oleh Janasadu Warmadewa bersama istrinya juga. Ini ada Masula Masuli yang kedua, Wijaya Mahadewi. Lahirlah kemudian di situ Udayana. Ya, Udayana melahirkan
Erlangga Marakatapangkaja anak Ungsu. Hmm. Jadi ada 4 raja yang didarmakan di Pura Penyusuhan, ya, kemudian dipuja di salah satu pura di Penyusuhan. Penyusuhan itu kan komplek 5 pura dia. Ah. Ya, jadi yang di timur itu namanya Pura Pucakenggiri. Pucakenggiri. Ya, di situ Kasara Warmadewa, Tabanendra Warmadewa, Jana Sadu Warmadewa diistanakan. Karena apa? Karena waktu wafat beliau dikremasi, abunya itu dilarung ke laut. Bukan ke laut, ke danau itu, ke Ermadatu. Nah, kata Ermadatu dalam prasasti banyak dia. Ermadatu, Buah Rangga, RWK. Nah, RWK ini sama dengan artinya dengan Jalak Tunduk. Ya, kemudian Banyu Buah juga. Jadi lagunya yang hilang itu dalam prasasti itu. Nah, seorang Goris pun sebenarnya sudah menyimpulkan dalam buku Bali kuno, orang Bali mestinya mencari sendiri sejarahnya. Karena ada banyak tempat-tempat yang tertulis di dalam prasasti tidak bisa ditemukan. Apalagi Ermadatu dia tenggelam kan, hilang kan. Jadi kalau kita mau menelusuri sejarah Mataram kuno gitu, ya harus nyelam di depan Pura Penyusuhan. Harus nyelam. Ada memang. Ada, jadi palungnya ada segala macam. Jadi harus menyelam, bukan mendatangkan dari atas itu. Harus menyelam dia. Jadi pura sebagai venue kenegaraan, karena pura istana pada zamannya itu kan selalu berpindah dia. Dari Pura Penyusuhan di pinggiran Ermadatu itu, pada zaman Marakatapangkaja, anak Ungsu itu mereka pindah ke Menasi namanya. Menasi itu hari ini menjadi Sangsit, Sinabun, Suwuk, Sudaji. Nah, ada pura di sana. Ada pura namanya Pura Agung Manase. Ya, yang disebut Manase itu altar. Jadi altar itu kan Polinesia, orang-orang Austronesia yang punya keyakinan Polines itu kan pasti memuja leluhur. Itu dipindahkan ke Bulian sempat. Bulian. Ya, ibunya Udayana memindahkan istananya ke desa Bulian. Bulian di atasnya Kubu Tambahan. Bukti autentik sejarahnya pasti ada pura di situ, namanya Pura Candri Manik atau Pura Yahlesum. Nah, dalam prasasti beberapa prasasti disebutkan itu Candri Manik itu, tapi orang nggak tahu di mana Candri Manik itu. Ya pura harus dicari, bukan istana. Jadi Pura Penyusuhan itu sampai awal abad ke-13 itu Warmadewa berkuasa di situ. Di situ istananya. Kalau kita ingin melihat bukti autentik ada 10 Raja Warmadewa yang pernah memerintah di Bali, pasti pergi ke Gunung Kawi. Di Gunung Kawi itu pasti ada candi yang terpahat di dinding. Itu jumlahnya 10. 10 itu. Siapa? Kesari atau Ugrasena, Tabanendra, Subandrika, kan ya, Jana Sadu, Wijaya Mahadewi, Udayana, Gunapriya, Erlangga, Marakatapangkaja, anak Ungsu. Tidak bisa dipungkiri, itu bukti yang paling autentik bahwa dan itu memang memang untuk dibuat monumen untuk penghormatan. Kan selalu kan monumen siapa 10 di situ. Tapi dalam sejarahnya kan disebutkan anak terakhir Udayana yang bernama Haji anak Ungsu, Lumahing Jalu gitu. Nah, tadi kan Penyusuhan Jalu itu ya keris juga. Tiba-tiba ya mungkin di tukang pegerisan kan, karena ada monumen 10 Raja Wangsa Warmadewa di situ, dan ada satu candi batu yang di Gunung Kawi itu yang ada lubang, yang ada orang dalam, kita masuk ke dalam itu, karena ada tempat untuk, yang lain kan terpahat di dinding, ada yang satu yang ada cerok-cerok itu, itu ada lubang, orang bisa sembahyang di situ. Tetapi sejarawan menyebutkan itu tempat pemujaan Udayana. Bagaimana mungkin orang prasastinya terpahat juga di batu. Kalau kita masuk ke Gunung Kawi, Sri Haji anak Ungsu Lumahing Jalu, kok bisa Udayana gitu. Anak Ungsu di situ. Itu bahasa prasasti jelas. Jadi ada satu raja yang tidak populer ya, seakan-akan Bali itu kosong gitu kan. Ada raja yang namanya Sang Sri Ajena Dewi. Ajena Dewi. Ya, jadi sebelum nanti Doho masuk ke Bali, ya kan ada ratu di situ.
Iya, Sanggajana Dewi itu anak ungsu sebenarnya. Kalau Merakata Pangkaja memang nggak punya anak, maka disebut dalam bekung di puncak penulisan. Karena di situ didarmakan. No. Ajana Ungsu punya anak Sang Sri Ajana Dewi. Ini kemudian di Jawa ada persoalan, ada perselisihan. Dan kita semua tahu keturunan Kian Arok dengan Tunggul Amedung kan gitu misalnya kan, yang memperebutkan Kian Dedes gitu kan. Pendek kata kan sebenarnya perkawinan Kian Dedes sama Kian Arok, ya kalau yang Tunggul Amedung putus dia kan. Kan ini yang kedua. Ini melahirkan Maesa Wungatelang. Maesa Wungatelang melahirkan Maesa Cempaka. Maesa Cempaka ini Raja Daha. Inilah yang kemudian memindahkan pusat kerajaan Doho dari Singonegara namanya di Kediri ke pusat pemerintahan leluhurnya Wangsa Warmadewa itu. Di Pura Penyusuan. Jadi Pura Penyusuan sempat menjadi dua pusat kerajaan, Warmadewa Wangsa dan Rajasa Wangsa. Yang orang Bali kalau buku Besaki itu disebut Jaya Wangsa, ini Rajasa Wangsa. Dan Maesa Cempaka melahirkan kemudian Diah Lembutal, kan Maesa itu kerbau, lembu ya kerbau kan. Nah, kemudian Diah Lembutal itu nama di Jawa, kemudian dia melahirkanlah putra namanya Parameswara Sutatmaja. Diah Lembutal ini adalah Raja Patih Kebuyuwu. Ini fakta sejarah. Parameswara Sutatmaja namanya kalau di Bali. Kemudian dia melahirkan Sri Tarunajaya. Inilah Raden Wijaya. Pendiri Majapahit itu di Bali, lahir di Bali, besar di Bali. Oh gitu. Iya. Dan itulah sejarah Pura Penyusuan itu kita buka, ternyata muncullah fakta-fakta sejarah baru yang bukan mematahkan ya. Ya tetapi saya Raden Wijaya lahir di Bali, besar di Bali. Pendiri Majapahit bukan Raden Wijaya. Bagaimana 1294 ada Abhiseka Raja namanya Raden, kan tidak mungkin. Raden itu baru 17. Berarti dia harus namanya Sri. Dalam prasasti namanya siapa? Sri Tarunajaya. Nah, ya itulah Pura Penyusuan. Begitu kita tulis muncullah ternyata sejarah-sejarah yang ya saya nggak bilang tidak sesuai dengan apa yang kita baca hari ini kan, karena kalau kita didoktrin dari SD sampai hari ini kalau kita tanya siapapun di Majapahit siapa? Raden Wijaya. Bagaimana mungkin Raden di abad ke-13? Sri. Jadi cukup menarik memang. Kemarin saya seminar di Malang itu kan ya agak ribut juga. Karena saya bilang tidak ada itu Raden Wijaya pendiri Majapahit, kan marah pasti orang Malang kan. Tapi begitu saya tanya Raden Wijaya dinobatkan tahun berapa? 1294, tahu semuanya itu kan, dari dari pemerhati praktisi sampai sejarawan lah gitu ya. Tahu kok dinobatkan dengan sekian dikisahkan. Ada raja lain Pak, saya bilang itu. Ya, disitulah persoalannya, dia diam. Ya betul, udah Panggura, nggak ada raden di sini. Iya kan? Saya bilang ya beliau dari Bali. Kaget juga kan, Panggura ini semuanya Bali gitu. Karena ini Bali sentris sekali. Gitu. Oh enggak, saya bilang itu. Saya tampilkan ada prasasti di layar. Ini prasasti Srokandan. Di Bangli tersimpan ada nama dia Sri Tarunajaya. Ya saya lepas saja beritanya, narasinya ya. Tetapi kan apa istilahnya ya? Ya sejarah itu penting kok buat kita orang Bali. Cuman kan penulisan sejarah juga kan harus didasarkan atas data, fakta, dan dokumen gitu. Betul. Beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Bandung kan, seminar ini kan, Sarjana Kebudayaan Bali loh, bukan ini kita di Bandung ya. Tema besarnya adalah Bali Poros Maritim Nusantara. Kan lucu, mereka menawarkan, Pak bisa nggak bicara Bali Poros Maritim Nusantara, pluralisme dan multikulturalisme dari perspektif sejarah Bali. Saya bilang, oh bisa. Saya bilang, kenapa enggak? Satu, saya mencoba mencari Nusantara itu dari mana ya kata itu. Saya pikir Nusantara enggak ada. Enggak ada Nusantara itu. Dan kedua, waktu saya cerita tentang Majapahit, mereka sepakat. Mereka sepakat. Karena di Jawa Barat juga ada catatan kan, dia Maesa Cempaka itu perempuan gitu, padahal dia Maesa Cempaka itu laki-laki kan.
Jadi antara Jawa Barat dan Jawa Timur gitu kan sedang berebut bahwa Raden Wijaya itu adalah Jawa Barat gitu kan. Orang Jawa Barat, orang Jawa Timur enggak, Raden Wijaya itu di Jawa Timur. Nah, fakta sejarahnya yang saya ungkap berdasarkan buku, Raden Wijaya itu di Indonesia.